Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada video kali ini akan saya bahas terkait konsep fungsi. Nah, ada yang tahu di sini fungsi itu apa? Untuk pengertiannya sendiri yaitu fungsi merupakan suatu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota domain tepat satu pada anggota kodomain. Nah, kalau begini berarti kan anggota domain ke kodomain, ya. Maka kita tahu bahwa pada diagram panah di sini yang disebut dengan domain yang mana? Domain tepat satu, berarti domainnya yaitu yang A. Ada anggota kodomain. Anggota kodomain yang mana? Yaitu anggota himpunan dari B ini. Oke, biar lebih jelas, langsung saja ke contoh soal ya. Nah, di sini ada I1, I2, dan I3. Kira-kira yang merupakan fungsi yang mana? Apakah I2, atau I3, atau semuanya, atau salah satu, atau salah dua? Oke, kita lihat di sini definisinya apa. Nah, suatu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota domain tepat satu pada anggota kodomain. Masih ingat kan dengan relasi kemarin, yaitu aturan memasangkan pada himpunan A ke himpunan B. Kalau kalian belum melihat video terkait konsep relasi, bisa klik di atas ya. Oke, kita perhatikan di sini. Himpunan A ke himpunan B atau domain ke kodomain. Kita perhatikan anggota himpunan A, di sini kan ada 1, 2, dan 3. Apakah 1, 2, dan 3 memiliki tepat satu pasangan? 1, iya, punya satu pasangan. 2, punya dua pasangan. 2 cabang berarti ya. Loh, 3 juga, dia tidak memiliki pasangan. Oke, berarti dia bukan fungsi kan ya? Bukan fungsi. Bukan fungsi. Nah, lebih jelasnya, bukan fungsi. Kenapa dia bukan fungsi? Karena pada anggota himpunan A, 2, nah 2 ini dia bercabang alias dia selingkuh. Nah, pada fungsi harus memiliki tepat satu pasangan. Pada domain memiliki tepat satu pasangan. Dan dia tidak boleh jomblo, ini kan 3. 3 tidak memiliki pasangan, makanya dia bukan fungsi. Oke, kita lihat yang I2. I2 di sini himpunan A dipasangkan dengan B atau dipetakan. Kita perhatikan anggota himpunan A yaitu 1, punya satu pasangan. 2, punya satu pasangan. 3, punya satu pasangan. Berarti dia fungsi. Oke, fungsi. Ulang lagi, kenapa dia fungsi? Karena anggota himpunan A atau pada domain ada 1, 2, 3, mereka hanya memiliki satu pasangan atau tepat satu pasangan. Gitu ya. Dia tidak ada yang selingkuh, nggak ada yang selingkuh kan? Dan dia tidak ada yang jomblo. Oke, maka disebut dengan fungsi. Lanjut ke I3. Kelihatan ya bahwa ini bukan fungsi. Bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Bentar. Kenapa bukan fungsi? Karena di sini anggota himpunan A yaitu 2. 2 di sini tidak memiliki pasangan alias jomblo. Pada fungsi harus tepat memiliki satu pasangan. Oke, gitu ya. Jadi di sini bukan fungsi, fungsi, dan bukan fungsi. Oke, lanjut. Untuk komponen fungsi di sini sama persis dengan komponen relasi. Ada apa saja? Yaitu ada himpunan A dan himpunan B, nanti ada hasilnya. Himpunan A di sini kalian perhatikan yang fungsi saja ya, ini jangan dilihat. Pada himpunan A disebut dengan domain atau daerah asal. Saya tulis di sini domain. Oke, domain biasanya disimbolkan dengan huruf D. Maka D di situ apa saja domainnya, yaitu 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Ada domain, ada apa lagi? Ada kodomain. Kodomain.
atau daerah kawan. Kodomain disimbolkan dengan huruf K. Apa saja kodomain? Kodomain itu yaitu anggota himpunan yang ada pada B. Apa saja? Yaitu ada P, Q, R, S. Tulisi P, Q, R, S. Mudah bukan? Lalu komponen fungsinya apalagi? Ada domain, ada kodomain, ada range atau daerah hasil. Range disimbolkan dengan huruf R. Range-nya apa di situ? Range itu hasil dari perpasangan domain ke kodomain. Apa saja? Berarti nih, atau gampangannya pada kodomain yang memiliki pasangan di domain, yaitu P. P terpilih di sini ada, yaitu 1 P. Tulis di sini P, koma. Q terpilih tidak? Terpilih, maka di sini Q. Apalagi? R. R dipilih oleh 2. R. S ada yang milih? Tidak ya, berarti dia bukan range, maka range-nya hanya P, Q, R. Tuh. Bisa ya? Mudah. Oke, lanjut. Untuk menyatakan fungsi atau pemetaan di sini ada 3, yaitu diagram panah. Diagram panah seperti apa? Diagram panah persis dengan ini. Ini diagram panah namanya, jadi tidak saya tuliskan ya. Pasangan terurut. Pasangan terurut biasanya ditulis dengan X, Y, di mana X sebagai domain, Y-nya sebagai range atau hasil dari perpasangan domain ke kodomain. Nah, jadi ini bagaimana? Kalau dinyatakan sebagai bilangan terurut, ya udah berarti sama dengan X anggap A. Nah, di sini maka 1, P. Buka kurung 1, P. Ada lagi yaitu 2, R. 2, R. Ini 2 ya. Ada lagi yaitu 3, S. 3, S. Nah, tutup. Tuh, untuk menyatakan pasangan terurut. Jadi ini himpunan pasangan terurutnya. Nah, untuk diagram Kartesius bagaimana? Diagram Kartesius, ini taruh sini nggak nyukup ya. Nggak apa-apa. Diagram Kartesius saya taruh sini ya. Nah, namanya aja Kartesius. Berarti di sini kita gunakan seperti koordinat Kartesius itu ya. Nah, di sini X, di situ Y. Atau biasa ditulis di sini domainnya, tuh. Domain di sini kodomain atau range, bisa jadi kodomain atau range. Soalnya range kan anggota himpunan dari kodomain. Ya. Nah, itu tinggal ditulis saja di sini. Ada domainnya 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Ada PQRS. PQRS yang mana? Yaitu anggota himpunan B, maka ditulis yang di Y sini. PQRS. Anggap skalanya sama ya. Ini kayaknya enggak sama. Kalau kalian mengerjakan biar sama pakai penggaris. QRS. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Oke. Saya pakai ballpoint hitam. Fokus nggak ini? Bentar ya, saya fokuskan dulu. Oke, lanjut. Tadi 1 pasangannya P. Kita cari 1 ini kan 1 dipasangkan dengan P. Maka ada di sini. Di sini. Lalu ada 2R. 2R, di atas sana. 3S, di atas sana. Nah, nih. Kalau dibuat kurva, ini bisa. Tapi untuk yang relasi tidak perlu dibuat kurva. Itu ya.
Itu cara menyatakan fungsi atau pemetaan pada diagram Kartesius. Oke, lanjut ke notasi fungsi. Nah, di sini ada, kan biasanya pada soal ada penulisan yaitu f.2 x panah y. Itu kalau dibaca bagaimana? Ada yang tahu? Nah, ini untuk baca ini yaitu fungsi f. Ini f itu artinya fungsi, berarti di sini fungsi f ya, memetakan x ke y. Nah, ini kalau dibaca seperti itu. Kalau ditulis, maksudnya bukan ini kan udah ditulis emang. Saya tahu. Kalau ditulis atau dinotasikan bagaimana? Berarti di sini langsung aja fx sama dengan y. Nah, gitu. Biar lebih jelas, ini misalkan saya punya fungsi, taruh mana ya? Taruh sini wes ya. Taruh bawah sini. Misal saya punya fungsi f memetakan x ke 2x plus 3, misalkan gini. Nah, ini bisa ditulis menjadi fx sama dengan 2x plus 3. Oke ya. Nah, misalkan kan itu fungsinya. Suatu fungsi punya domain kan. Misal di sini saya punya domain. Domainnya yaitu 1 dan 2. Nah, kalau ditanya range, berapa range-nya? Tuh. Bagaimana? Domain kan tadi menyatakan x, range menyatakan anggota himpunan yang ada pada kodomain. Tinggal disubstitusikan aja bahwa domain itu kan x, tinggal disubstitusikan di sini. Nah, saya tulis di sini. Fungsi asli yaitu fx sama dengan 2x plus 3. Karena di sini domainnya 1, maka x-nya diganti 1. Oke. X-nya diganti 1. Jadi pada fungsi ini yang mengandung variabel x diganti 1. Maka tinggal disubstitusikan. Ini kan? Dikali 1 ditambah 3. 2 kali 1 yaitu 2. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Oke, berarti nanti pasangannya atau pasangan terurutnya kan x, y. 1,5. Tuh. Kalau disuruh menyatakan pakai diagram panah. Ntar 5-nya kurang bagus. Oke. 5. Untuk F2 berapa berarti? Ya tinggal diganti 2 dikali 2 ditambah 3. Ini enggak usah dikurung, enggak apa-apa sebenarnya ya, seperti ini. Enggak tahu kenapa tadi tangan saya ngurung itu. Sama dengan 2 kali 2 4 ditambah 3 sama dengan 7. Maka nanti pasangan terurutnya 2,7 atau artinya 2 dipasangkan dengan 7 gitu ya. Maka range-nya berapa? Ya udah itu 5,7. Itu ya. Nah, untuk notasi fungsi semoga kalian paham. Masih muda, oke? Lanjut ke nilai fungsi. Nilai fungsi maksudnya apa? Ya, nanti kita berhitung di sini. Nah, misalkan di sini saya punya soal yaitu diketahui fungsi f memetakan x ke 3x plus 1 pada himpunan bilangan bulat. Nah, di sini tentukan A nilai f-1. B bayangan negatif 2 oleh fx. C nilai fx untuk x-nya sama dengan 5. Yang D nilai A jika fa. Ayo bagaimana? Coba kalian skip dulu, kalian pause dulu. Sambil pause kalian boleh kerjakan dulu nanti sama apa enggak hasilnya. Dan jangan lupa subscribe juga, oke? Subscribe dan komen atau like. Oke,
Udah ya, langsung saya bahas. Jawab. Untuk yang A dulu. Nah, nilai F-1 artinya apa di sini? Bahwa artinya X di sini atau X di situ diganti min 1. Masih ingat kan? Di sini ya saya tulis Fx, maka 3x plus 1 itu sama dengan apa? Yaitu ini ya, Fx sama dengan 3x plus 1. Ya, maka kalau ini yang ditanya F-1 artinya tinggal ditulis di sini. F-1 sama dengan, kan X-nya diganti negatif 1. Maka X yang di sini juga diganti negatif 1. Menjadi 3 dikali min 1 ditambah 1. Maka berapa? Sama dengan, boleh kalian taruh bawah, nggak apa-apa. Ini biar enak aja, jadi menyamping. 3 kali negatif 1, negatif 3, ditambah 1, sama dengan negatif 2. Ya. Lalu yang B, sama saja, tinggal mensubstitusikan. Bayangan negatif 2 oleh Fx. Nah, ini artinya sama aja, yaitu X-nya negatif 2, tinggal diganti. Di sini F negatif 2 sama dengan 3 dikali negatif 2. Kalau perkalian ada negatif di sini, alangkah lebih baiknya kalian kurung ya. Kenapa dikurung? Sebab kalau nggak kalian kurung, nanti dikira 3 dikurangi 2 gitu. Makanya harus dikurung. Ditambah 1 sama dengan 3 kali negatif 2 yaitu negatif 6, tambah 1 sama dengan negatif 5. Yang C sekarang. Nilai Fx untuk X sama dengan 5. Sama aja kan bentuknya. Saking hanya kata-katanya saja yang berubah. Maka nilai Fx untuk X sama dengan 5, ya udah tinggal diganti. F5 sama dengan 3x plus 1. 3x plus 1. Maaf. Artinya 3 kali 5 ditambah 1 sama dengan 3 dikali 5, 15. Ditambah 1 sama dengan 16. Maka F5 hasilnya 16. Yang terakhir, misal ada nilai A jika FA sama dengan berapa ini? Ayo, misalkan saya tulis, ini 16 sudah ada, 17 ya. Oh jelek nanti, 19 saja, 19. Nah tuh. Nah misalkan nilai A jika FA sama dengan 19, maka bagaimana? Oke, FA di sini Fx, FA, Fx. Kalian ubah kan, berarti di sini Fx, di sini FA. Maka kalau X-nya diganti A, maka X yang di sini diganti A. Saya tulis terlebih dahulu. Kalau Fx sama dengan 3x plus 1, maka FA sama dengan apa? Sama persis dengan ini. F-1 berarti X-nya diganti min 1, maka X-nya diganti negatif 1. F-2, X-nya diganti min 2, berarti X di sini ganti min 2. Ya, sama ini 5, berarti X-nya diganti 5. Nah, kalau Fx di sini FA, maka X-nya diganti A juga. 3A ditambah 1. Ya, pada soal kita tahu bahwa FA itu punya nilai, yaitu nilainya 19. Maka 19 sama dengan 3A plus 1. Ini tujuannya nanti mencari nilai A-nya. Oke, sekarang plus 1. Pindah ruas ya, mau nyari A, ini pindah ke sana aja biar lebih mudah. Maka 19 dikurangi 1 kan? Masih ingat kalau ditambah pindah ruas menjadi pengurangan, pengurangan pindah ruas menjadi penjumlahan.
Begitupun sebaliknya dengan perkalian menjadi pembagian, pembagian jadi perkalian. Maka 19 kurangi 1 yaitu, oh ini belum saya tulis, 3A. Di sini 18 sama dengan 3A. Nah, 3A sama dengan 18. Untuk A-nya sendiri berapa? 3 dikali, berarti pindah ruas menjadi dibagi 18 dibagi 3, maka A-nya, oh kok saya tulis ini? Ini ya. A-nya sama dengan 18 bagi 3 yaitu 6, atau bisa ditulis menjadi A sama dengan 6. Tuh. Nilai A jika FA sama dengan 19, maka A-nya ini yaitu A sama dengan 6. Nah, yang lain untuk F-1 maka hasilnya berapa? Yaitu 2. -2. F-2 hasilnya negatif 5. F5 hasilnya 16. Kayak gitu ya. Untuk konsep fungsi sampai di sini dulu. Nanti di video selanjutnya akan saya bahas terkait fungsi lagi. Oke. Untuk kalian yang belum subscribe, silakan subscribe untuk mendukung channel saya biar lebih berkembang dan lebih semangat lagi untuk membuat video pembelajaran matematika khususnya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.